kok bawa payung katanya. Tetap nggak dijawab sahabat tentara, dia hanya diam aja gitu. Dan gak berapa lama nengoklah si sosok wanita tersebut dengan konon katanya, menurut cerita yang beredar, wajahnya itu pucat, itu rambutnya terurai panjang gitu. Dengan senyum yang menyeringai, sosok hantu itu menjawab, kan saya mau melindungi kamu besok. kaget lah si Tudung itu, ya kabur kan, kembali ke si Irwan itu. Hampir pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini saya akan berbagi cerita misteri, yaitu teror yang pernah terjadi di tahun 1996, yang konon pada saat itu heboh banget gitu. Mungkin kalau untuk zaman sekarang bisa dibilang viral, sama seperti kisah hantu lapor atau mungkin kisah hantu-hantu yang sempat heboh di zaman itu. Nah, jadi di kampung saya itu sempat beredar tentang jurik payung atau yang bisa disebut setan payung. Bagi sahabat Lentera yang mungkin pernah mendengar atau bahkan pernah melihat, mungkin komen aja di bawah ya. Untuk itu mari kita simak ceritanya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Baiklah sahabat, kita simak ceritanya. Jadi pada tahun 1996 itu seluruh warga kampung saya itu dihebohkan dengan penampakan hantu payung. Yang konon katanya hantu payung ini adalah pelaku pesugihan yang sedang mencari tumbal. Jadi pada saat itu tuh, karena belum ada sosial media atau belum ada internet, jadi hanya tersebar lewat mulut ke mulut sampai akhirnya besarlah cerita ini heboh. Dan menurut penuturan beberapa warga yang kemarin saya datangi itu memang sempat menakutkan gitu. Karena dulu tahun 96 itu ya saya masih kecil gitu ya, masih SD, masih kelas 6 SD, dan mungkin apa sih gitu kan, nggak terlalu, namanya anak kecil nggak terlalu memperhatikan lah. Akhirnya kemarin saya main dan tanya-tanya lagi ke mantan RT yang dulu pernah menjabat waktu saya kecil itu. Ya memang katanya dia juga bercerita, entah awalnya dari mana gitu, cuman hebohnya itu digegerkan bahwa hantu payung ini pernah memakan korban, sahabat Lentera. Dan karena sosok hantu payung ini dia berwujud wanita bawa payung, karena kondisinya tidak hujan dan selalu berkeliling kampung, nggak hanya pada malam hari gitu sahabat Lentera, bahkan sehabis maghrib, bisa sehabis isya, atau mungkin yang bisa tengah malam. Karena memang pada zaman itu tuh warung sepi, polisi sepi, setiap habis maghrib aja jarang orang yang keluar malam pada waktu itu, karena memang nggak ada internet gitu. Jadi kan kalau zaman sekarang kan mungkin
banyak warung yang buka 24 jam karena menyediakan fasilitas wifi. Zaman dulu itu paling malam tuh 8:30 misalkan. Nah jadi konon katanya di desa sebelah pernah terjadi korban akibat tumbal beli payung ini atau setan payung. Jadi menurut cerita warga di sana itu dulu itu katanya ada beberapa anak muda mungkin lagi malam mingguan lah itu lagi bakar-bakar kondisi tengah malam, karena menurut cerita-cerita yang beredar gitu kan, yang paling santer paling banyak terdengar itu menurut PRT itu ya cerita itu gitu. Nah 3 orang anak muda ini tuh biasalah namanya anak muda kumpul-kumpul katanya bakar-bakar. Nah tiba-tiba satu orang tuh melihat ada sosok siluet gitu, bayangan hitam gitu. Apa itu? Sebut saja namanya Dudung. Dudung itu melihat gitu. Nah Dudung bertanya ke kawannya, sebut saja namanya Irwan. Wah apa itu? Wah mungkin orang kali kan. Akhirnya mereka cuekin aja sambil bakar-bakar. Nah, untuk yang duanya karena nggak fokus, karena nggak ngeliat, jadi nggak tahu lah, karena yang duanya lah itu lagi posisi lebih jauh karena pada waktu itu menurut cerita berempat gitu. Nah Dudung ini penasaran kan, wah ada cewek jalan katanya. Semakin lama bayangan itu semakin mendekat gitu. Akhirnya kan Dudung penasaran gitu. Nah karena Dudung penasaran, Dudung tuh nyamperin gitu, Wan, ntar gue kesana dulu katanya. Mau lihat itu siapa sih katanya. Iwan cuek aja kan sambil ngasih. Ya udah terserah. Nah akhirnya si Dudung itu nyamperin. Kebetulan si cewek itu tuh nggak jauh, makin lama makin mendekat gitu kan. Nah, akhirnya si Dudung makin penasaran tuh. Wah cewek ini kok malam-malam bawa payung gitu kan, padahal nggak hujan gitu. Balik lagi lah dia ke si Iwan itu, Irwan. Man, ada cewek katanya bawa payung. Ah, masa katanya nggak hujan nggak bawa payung? Mungkin orang ya bisa dibilang maaf ya kurang ODGJ gitu katanya. Dan karena si Irwan tuh nggak percaya, ya. Mungkin orang kurang kan. Enggak ini cantik katanya, kata si Dudung. Akhirnya Dudung penasaran kan, samperin lah si cewek itu yang sudah lewat gitu kan, membelakangi si Dudung itu kan, mereka berdua itu dikejar lah sama si Dudung itu karena penasaran. Ditanya lah, mbak tanya 3 kali nggak nengok. Akhirnya berhenti lah si sosok wanita ini bawa payung itu. Mau kemana malam-malam? Kok bawa payung katanya. Tetap nggak dijawab sahabat negara. Dia hanya diam aja gitu. Dan nggak berapa lama nengoklah si sosok wanita tersebut dengan konon katanya menurut cerita yang beredar, wajahnya itu pucat, itu rambutnya terurai panjang gitu. Dengan senyum yang menyeringai, sosok hantu itu menjawab, katanya mau melindungi kamu besok. kaget lah si Dudung Irwan, ya kabur kan, kembali ke si Irwan tuh. Hampir badannya tuh gemeter gitu kan, keringat dingin kan. Nah, akhirnya kan hari dia kembali ke Wan, itu ada apa sih lu katanya, sambil terengah-engah kan itu cerita ke si Irwan. Jadi dia ketemu sosoknya itu ternyata serem katanya. Lagian katanya aneh-aneh aja malam-malam nih payung kan, udah otomatis kan sesuatu yang janggal gitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari kemudian si Dudung itu jatuh sakit, dan entah kebetulan atau gimana, konon kabarnya itu sampai meninggal dunia gitu sampai penyerangan.
akhirnya tuh gak lama mendadak langsung meninggal gitu. Akhirnya kan si teman-temannya itu kan Mahaya dan si Irwan ini inget gitu kan dia mereka berdua itu pernah ketemu gitu kan sosok ini. Nah akhirnya si Irwan itu kan menceritakan mungkin ke warga-warga sekitar, akhirnya kan menyebar lah gitu kan sampai heboh pada zaman itu tentang sosok juri payung ini atau setan payung ini. Memang setan payung ini beredar luas, banyak sekali versinya. Mungkin sahabat Lentera Alam juga pernah mendengar dengan versi yang lain gitu kan. Nah kalau versi di kampung saya dulu itu ya pesugihan gitu kan. Jadi pelaku pesugihan yang memang sedang mencari tumbal untuk kekayaannya. Nah, akhirnya cerita ini pun beredar luas pada saat itu. Memang sempat mencekam gitu, setiap habis maghrib sepi, gak ada yang lewat. Semua orang tuh masuk ke rumah masing-masing karena takut gitu kan ketemu. Sampai akhirnya menurut Pak RT dulu itu dia rapat di desa sampai memberitahu, karena zaman dulu tuh nggak ada sosial media, jadi susah untuk mencari info gitu kan, kebenaran atau benar atau enggak sih katanya ceritain itu. Jadi menginformasikan kepada masyarakat katanya untuk kalau misalkan memang melihat sosok seperti itu ya abaikan saja, gak usah ditanya gitu. Tapi ada kejadian lagi, konon katanya sosok hantu payung ini memang mengundang hasrat untuk kita bertanya gitu, ngapain sih katanya malam-malam ini bawa payung gitu. Kadang bisa menyerupai sosok orang yang kita kenal gitu. Kalau terlihat dari jauh terlihat seperti bibi, atau mungkin terlihat seperti saudara, atau mungkin teman gitu kan, teman cewek yang mengundang hasrat untuk bertanya lah. Sampai si sosok ini tuh menjawab, besok saya akan mayungi kamu. Karena memang di daerah saya terutama itu setiap yang meninggal itu keranda mayatnya itu memang dipayungin gitu kan. Jadi istilah kasarnya besok mau dipayungin itu memang benar-benar akan meninggal gitu sahabat. Dan ada kejadian unik dari kisah ini yang diceritakan oleh Pak RT yang kemarin saya temui. Konon katanya saking hebohnya hantu payung ini sampai pun orang betulan yang bawa payung pada malam hari itu disangka setan payung karena saking hebohnya. Nah kejadian itu terjadi dialami oleh penjual nasi uduk, penjual sarapan. Saat itu kan memang kondisi habis gerimis gitu, atau masih rintik-rintik hujan gitu. Biasanya kan beliau belanja ke pasar jam 2 pagi gitu kan, bersama salah satu ponakannya yang memang tukang beca pada saat itu. Jadi si emak ini yang penjual sarapan ini tuh bermaksud untuk ke rumah ponakannya atau saudaranya itu yang tukang beca itu dengan kondisi membawa payung. Nah pada saat malam hari itu habis gerimis dan si ponakannya itu sebut saja namanya Jeki. Nah si Jeki itu masih tidur, diketuklah pintunya oleh si emak ini yang penjual sarapan. 3 kali nggak bangun, akhirnya istrinya si Jeki ini bangun dan ngebangunin si Jeki karena memang mungkin baru bangun tidur, belum 100% pulih. Dia itu nggak sadar kalau di luar itu memang kondisi gerimis gitu kan. Nah pas dia bangun langsung bukalah gorden karena penasaran siapa sih di luar yang ngetuk-ngetuk pintu itu kan. Nah pada zaman dulu itu jendela itu nggak kaca tapi kawat gitu kan, langsung jelas terlihat siapa yang ada di depannya. Begitu dibuka, kagetlah dia, ternyata si emak lagi bawa payung, sebut aja namanya Emak Ican. Nah Emak Ican itu bawa payung, dan dia karena dia kondisi baru bangun kan, belum tahu bahwa di luar gerimis, akhirnya dia teriak dan pingsan gitu.
karena saking parnonya pada zaman itu tuh heboh tentang juri payung ini atau setan payung ini. Itulah sahabat Lentera Alam, cerita tentang sosok juri payung, dan sampai saat ini misterius itu kebenarannya. Juri payung ini beneran ada atau hanya sekedar gosip gitu. Tapi saat beredar katanya memang banyak sekali korban yang meninggal gitu. Dia itu berkeliling beda desa, dari satu desa ke desa lain gitu, terus berkeliling. Sampai akhirnya kisah juri payung ini atau setan payung ini hilang dengan sendirinya gitu, tertelan zaman mungkin. Sampai sekarang memang menjadi misteri bahwa sosok juri payung ini kebenarannya. Malam baik benar maupun tidak, yang jelas perbuatan melakukan pesugihan itu adalah perbuatan yang sangat berdosa dan tidak diampuni dosanya karena sudah syirik dengan Allah. Semoga kita selalu diberi rezeki yang berlimpah dan selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dengan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat Lentera Alam, semoga cerita horor ini bisa menemani sahabat Lentera Alam dimanapun berada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.